Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Alia Renata dengan NIM G0025187 dari kelompok A9. Dan pada kali ini saya ingin membahas mengenai anatomi di blok 2.2. Sebelumnya, saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Ini untuk soal pertama. Saat bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari yang tampak kebiruan. Lalu Rusdi berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anaknya sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan teratology of Fallot. Nah, untuk soal pertama ini, kita itu akan membahas mengenai sistema sirkulatoria, core, dan juga klinisnya. Ini yang pertama yaitu ada sirkulasi darah pada janin atau fetus. Nah, pertama-tama di janin itu ada sebuah tali pusat yang berisi satu vena dan dua arteria. Venanya itu akan menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin. Sebaliknya, untuk kedua arterianya, dia itu akan menjadi pembuluh darah balik yang menyalurkan darah ke arah plasenta untuk dibersihkan dari sisa metabolisme. Vena dan arteri ini disebut sebagai vena umbilicalis dan juga arteriae umbilicales. Nah, setelah melewati dinding abdomen, pembuluh vena umbilicalis itu akan mengarah ke kranial dan melewati hepar, melalui ductus venosus arantii, dan akan bergabung dengan vena cava inferior saat masuk ke dalam atrium dextrum. Nah, darah yang masuk ke atrium dextrum ini itu mempunyai kadar oksigen yang sama seperti arteria yang kadar oksigennya tinggi karena berasal dari vena umbilicalis, meskipun bercampur sedikit dengan darah dari vena cava yang kadar oksigennya lebih rendah. Nah, darah dari vena cava inferior itu akan langsung mengalir melewati foramen oval dan masuk ke dalam atrium cordis sinistrum, dan selanjutnya melalui ventriculus cordis sinister akan menuju aorta dan ke seluruh tubuh. Dengan cara ini, darah yang teroksigenasi akan mengambil jalan paling singkat untuk mencapai ke organ-organ si fetus. Darah dari vena cava superior itu akan masuk ke dalam atrium cordis dextrum dan ventriculus cordis dexter. Kemudian, sebagian besar darah akan dialirkan ke aorta melalui sebuah saluran bernama ductus arteriosus botali. Karena saat janin itu paru-parunya itu belum berkembang. Namun ada sebagian kecil yang mengalir ke paru-parunya. Kemudian darah dengan kadar oksigen rendah dari vena cava superior itu akan bergabung di aorta descendens dan bercampur dengan darah bersih dari vena cava inferior dan akan dialirkan ke seluruh tubuh si janin. Nah, darah balik akan melewati arteria hipogastrika dan keluar melalui dinding abdomen sebagai arteria umbilicalis. Setelah si bayi lahir, nanti semua pembuluh umbilicalis, vena dan juga arteria, ductus venosus dan juga ductus arteriosus akan itu mengerut. Dan pada saat lahir akan terjadi perubahan sirkulasi, di mana terjadi pengembangan paru dan penyempitan tali pusat. Nah, akibat peningkatan tekanan oksigen pada sirkulasi paru dan vena pulmonalis, foramen oval akan menutup untuk pertama dan juga terakhir kalinya. Dan ductus arteriosus itu akan menutup dalam 3 hari dan total pada minggu kedua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai salah satu kondisi klinis atau gangguan akibat gagal penutupan struktur fetal setelah janinnya itu lahir. Nah, salah satu gangguannya itu adalah VSD atau ventricular septal defect, di mana dia itu adalah sebuah kondisi di mana terdapat ketidaksempurnaan atau kebocoran pada septum interventrikular. Pada keadaan ini, itu terdapat spiral dari kiri ke kanan atau left to right shunt. Nah, foramen oval yang persisten sehingga menghubungkan atrium dexter dan juga sinister, artinya foramen ovalnya itu tidak menutup. Saat masa fetus normal, karena paru-paru belum berfungsi atau belum mengembang sempurna, hingga aliran darah mengalir dari atrium dexter menuju sinister. Jika tidak tertutup setelah bayi lahir, maka terjadi aliran darah sebaliknya atau left to right shunt, dimana ini di sebelah kanan aku udah ngasih gambarnya. Perbandingan antara jantung normal dan juga jantung yang terkena VSD. Di jantung yang terkena VSD, itu bisa kita lihat bahwa septum antara ventricle kanan dan kiri itu tidak menutup dan juga malah memberikan sebuah jalan sehingga menyebabkan terjadinya darah yang tercampur antara darah di ventricle kiri dan juga darah di ventricle kanan. Selanjutnya aku mau membahas mengenai vaskularisasi arteri jantung. Di mana untuk vaskularisasi arteri jantung, dia itu pertama berasal dari aorta ascendens yang akan bercabang menjadi arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Nanti untuk arteri coronaria dextra, dia itu akan memiliki 3 cabang, yaitu ramus nodus SA,
ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posteriores atau PDA. Sementara itu, untuk arteri coronaria sinistra, dia itu akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD dan juga ramus circumflexus, di mana nanti si LAD itu akan bercabang menjadi rami lateralis, dan untuk ramus circumflexus, dia itu akan bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Selanjutnya untuk vaskularisasi vena jantung. Nah, mayoritas vasa venosa pada jantung itu akan bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextrum. Nanti sinus coronaris itu akan dimuarai oleh vena cardiac magna, vena cardiac parva, vena cardiac media, vena oblik atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculis sinistra. Lalu vena cordis minimae itu akan masuk langsung ke dalam atrium dextrum melalui foramina venarum minimarum. Oke, itu untuk laporan yang pertama. Selanjutnya aku mau lanjut ke laporan kedua, di mana kita akan membahas mengenai struktur saluran nafas yang superior. Untuk soalnya terlebih dahulu, di mana saat musim hujan, Badi mengeluh hidungnya tersumbat yang telah berlangsung selama beberapa hari, disertai dengan nyeri pada daerah pipi yang memberat saat dia menunduk. Dia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasan. Yang pertama yaitu adalah sinus paranasal dan juga fungsinya. Nah, apa sih sinus paranasal itu? Nah, dia itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium atau bolongan. Nah, sinus paranasal itu berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Untuk sinus paranasal sendiri ada 4 sinus. Pertama ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis yaitu cellulae ethmoidalis anterior dan juga posterior, ada sinus maxillaris, dan juga ada sinus sphenoidalis. Untuk fungsinya sendiri mereka itu punya 6 fungsi. Yang pertama itu adalah mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Oke, selanjutnya adalah pembagian meatus nasi dan juga drainase sinus. Untuk meatus nasi sendiri itu ada 3 pembagiannya, yaitu meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, untuk meatus nasi superior, dia itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Untuk meatus nasi media, dia itu memiliki beberapa bangunan. Yang pertama ada bula ethmoidalis, di mana struktur ini tuh berbentuk kubah dan merupakan muara dari cellulae ethmoidalis media. Yang kedua ada hiatus semilunaris, yang merupakan sebuah saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis. Nah, dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Lalu yang ketiga ada infundibulum ethmoidale. Dia itu terletak di ujung anterior dari hiatus semilunaris. Nah, sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis anterior bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Lalu selanjutnya ada meatus nasi inferior, di mana pada bagian ini itu adalah muara dari ductus nasolacrimalis. Selanjutnya adalah mengapa sinus maxillaris sering mengalami sinusitis. Nah, sinus maxillaris itu sering mengalami sinusitis karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dia itu posisi saluran drainasenya terlalu tinggi di dinding sinus, sehingga menyulitkan pengeluaran lendir secara alami. Yang kedua, sinus maxillaris adalah sinus yang paling besar dari 4 sinus paranasal, sehingga produksi lendirnya itu lebih banyak dan rentan terhadap peradangan dibandingkan ketiga lainnya. Lalu, faktor yang terakhir itu adalah pembengkakan lapisan hidung akibat alergi, infeksi virus, atau polip hidung itu dapat menyumbat ostium yang sempit tersebut, yang sehingga dia itu menyebabkan penumpukan lendir dan juga infeksi bakteri. Nah, sekian dari pembahasan aku, baik dari laporan 1 maupun laporan 2. Apabila ada salah kata dalam penyebutannya, mohon maaf. Dan juga sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.